Selamat hari Minggu saudara-saudaraku. Inilah Gereja Kristen Jawa Joglo yang terletak di Kompleks Taman Alfa Indah Blok A nomor 9, Joglo, Kembangan, Jakarta Barat. Kami mengundang saudara-saudara untuk beribadah di Gereja GKJ Joglo, dan seluruh ibadah di GKJ Joglo diselenggarakan di dalam bahasa Indonesia. Ada 2 kebaktian umum, yaitu jam 7 dan jam 5 sore, serta kebaktian anak-anak dari kelas bayi, kelas batita, kelas balita, kelas kecil, kelas besar, remaja, dan pemuda. Kami undang saudara-saudara untuk bergabung dengan Gereja Kristen Jawa Joglo, dan saya, Pendeta Nugroho Hadi, siap untuk melayani ibadah hari ini. Terima kasih. Shalom, selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini kita berada di minggu terakhir bulan Juli 2020. Kiranya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian tetap dalam naungan dan penyertaan Tuhan, dianugerahi kesehatan dan kekuatan yang baik di tengah perjuangan kehidupan yang tidak mudah ini. Tema ibadah minggu ini adalah Bangkitlah, Mari Membangun Kembali, yang akan dilayankan oleh Pendeta Emeritus Nugroho Hadi. Dengan penuh rasa syukur, marilah kita mengawali ibadah ini dengan bangkit berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 400 bait pertama, Kudaki Jalan Mulia. Saudara-saudara yang kekasih, marilah ibadah ini kita khususkan bagi Tuhan dengan pengakuan kita yang demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang dengan kasih setianya menyertai ciptaannya selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Kita pujikan Kidung Jemaat 400 bait yang keempat, Ingin Ku Capai Puncak Terang. Lebih dekat kepadamu.
Saudara-saudara, marilah kita mendengarkan firman yang memperingatkan kita untuk setia dan mengasihi Tuhan, yang terambil dari kitab Nehemia pasal 9 ayat 29 sampai 31. Yang demikian firman Tuhan. Engkau memperingatkan mereka supaya mereka kembali kepada hukum-Mu. Namun mereka bertindak dengan sombong dan tidak mau mendengarkan perintah-Mu, tetapi berbuat dosa melawan peraturan-peraturan-Mu. Jika seseorang mematuhi hukum-hukum-Mu, maka ia akan hidup. Akan tetapi nenek moyang kami berpaling dari-Mu dengan menegarkan tengkuk dan tidak mau mendengarkan. Engkau sangat sabar terhadap mereka selama bertahun-tahun. Engkau memperingatkan mereka dengan roh-Mu melalui nabi-nabi-Mu, namun mereka tidak mau mendengar. Karena itu Engkau menyerahkan mereka ke tangan orang-orang dari tempat negeri lain. Akan tetapi karena belas kasih-Mu yang besar, Engkau tidak membinasakan mereka sampai habis. Sebab Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang dan penuh belas kasihan. Kita menyadari dosa-dosa kita dan mari kita ungkapkan dengan nyanyian penyesalan NKB 185 bait 1 dan 2 bintang pandanganku. Saudara-saudara, mari sekarang terimalah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Nehemia pasal 1 ayat 8 dan 9 yang berfirman kepada kita demikian. Ingatlah perkataan yang telah engkau perintahkan kepada hamba-Mu Musa, yang berbunyi, jika engkau tidak setia, aku akan mencerai-beraikanmu di antara bangsa-bangsa. Akan tetapi jika engkau kembali kepadaku dan memelihara perintah-perintahku, serta melakukannya, maka sekalipun ada di antaramu yang dibuang sampai ke ujung langit, aku akan mengumpulkan kembali mereka dari sana dan membawa mereka ke tempat yang telah kupilih untuk membuat
namaku bersemayam di sana. Kemudian mari kita terima petunjuk hidup baru dari Amsal 24 ayat 15 dan 16 agar kita tetap memiliki semangat untuk bangkit dari keterpurukan. Jangan menghadang kediaman orang benar seperti orang fasik. Jangan merusak tempat tinggalnya, sebab walau 7 kali orang benar jatuh, ia akan bangkit lagi. Tetapi orang fasik tersandung dalam kejahatan. Demikianlah anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Mari jemaat kita berdiri dan mengungkapkan kerinduan untuk dibangun kembali oleh Tuhan. Pelengkap Kidung Jemaat 282 bait pertama, Tuhan tolonglah. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Saudara-saudara, kita akan bersatu di dalam doa syafaat dan pokok-pokok doa akan dipimpin oleh wakil-wakil dari jemaat. Saya akan menutupnya dengan doa penutup. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, kembali kami datang mengucap syukur atas segala berkat dan karunia yang Engkau berikan bagi kami setiap hari, terutama di masa pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Namun, kasih-Mu tiada henti hadir di sekitar kami melalui orang tua, adik, kakak, teman, saudara, guru, dan tetangga. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa kepada para orang tua dan teman-teman kami yang sedang mencari sekolah, baik dari jenjang taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, hingga ke perguruan tinggi. Kiranya Engkau senantiasa mendampingi dan memberikan pilihan yang terbaik bagi mereka anak-anak-Mu. Kami juga berdoa bagi setiap orang yang merencanakan, menyusun, dan memproduksi, baik sekolah secara online maupun ibadah minggu anak secara online. Kiranya mereka diberikan ketekunan, kreativitas dalam mengerjakannya. Tuhan, kiranya Engkau juga membantu kami agar senantiasa patuh dan taat pada orang tua meskipun kami senantiasa di rumah. Tuhan, dengarkanlah seru doa kami. Ya Tuhan Allah, kami berbahagia dan bersyukur. Engkau telah memberikan kami hasil nilai rapot kami dengan baik. Meskipun ada beberapa nilai yang kurang baik. Namun, kiranya Roh-Mu tetap melingkupi kami, sehingga kami tetap semangat untuk memperbaikinya di semester berikutnya. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau membantu kami yang sedang bersekolah, agar tetap fokus walaupun sekolah online. Bantu kami menjalani sekolah dengan sistem pembelajaran baru, di kelas yang baru, atau di sekolah yang baru, di masa pandemi COVID-19. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu mendampingi para guru, orang tua, keluarga, untuk tetap sabar mendampingi kami belajar. Tuhan, kiranya Engkau juga senantiasa mengingatkan kami agar selalu tertib dan bijak dalam menggunakan gawai ataupun internet, dan tetap kreatif meskipun di rumah. Tuhan, dengarkanlah seru doa kami. Bapa yang di surga, kami anak-anak muda-Mu datang bersyukur kepadamu. Meskipun pandemi COVID-19 merubah pola hidup kami, namun kami tetap dapat menikmati kasih-Mu melalui rekan-rekan di sekolah, tempat kerja, maupun keluarga kami
tetap dapat beraktivitas meskipun dengan kebiasaan yang baru. Tuhan Allah, kiranya Engkau sertai kami senantiasa di masa-masa sulit saat ini. Meskipun ruang gerak kami dalam berkarya dan beraktivitas menjadi terkendala juga terbatas, namun Roh Kudus-Mu menyertai kami, memberi semangat untuk selalu berkreasi dan tetap berprestasi. Kami berdoa juga bagi rekan-rekan kami yang terdampak pemutusan hubungan kerja. Bantu kami tetap memiliki semangat dan kebijakan memilih kegiatan baru dan tetap berupaya akan peluang pekerjaan baru. Tetap dinamis dalam menghadapi situasi yang mengalami perubahan sangat cepat bahkan tidak terduga. Bantu kami agar di masa muda ini kami bijak dalam bergaul, memilih rekan-rekan, tempat, dan aktivitas yang kadang selalu ingin mencoba hal baru dan berbeda. Juga senantiasa menjaga kesehatan, iman, dan tubuh kami. Kami tetap percaya Engkau Bapa yang baik, yang selalu menjaga dan melindungi kami. Tuhan, dengarkanlah seru doa kami. Ya Tuhan Allah, saat ini kami menghadap kepadamu, berterima kasih pada masa-masa sulit ini, Engkau tetap hadir dan menemani kami. Meskipun situasi ekonomi keluarga dan negara sedang terguncang karena virus COVID-19 yang sedang melanda dunia, namun kasih-Mu selalu menyapa kami setiap hari melalui orang-orang terkasih di sekitar kami. Ya Tuhan Allah, kami berdoa kiranya Engkau selalu mengingatkan kepada kami untuk senantiasa sabar, bertekun, dan penuh pengharapan akan masa depan dalam menghadapi situasi saat ini. Tetap beraktivitas sehat dan melakukan kegiatan positif, meskipun situasi dan kondisi yang kini sangat berbeda dari biasanya. Kami juga berdoa bagi pasangan muda yang sedang mempersiapkan segala sesuatunya ke jenjang pernikahan yang kudus, juga bagi pasangan yang telah menikah atau berumah tangga, kiranya Engkau senantiasa melingkupi mereka dengan keharmonisan, kasih sayang antara keluarga, juga kerabat dan para tetangga. Ya Allah, saat ini semua rumah ibadah sedang mempersiapkan ibadah onsite atau ibadah dalam ruang ibadah. Kiranya Engkau memberikan setiap gereja, khususnya GKJ Joglo, dalam mempersiapkannya dalam pandemi ini agar sesuai dengan ketentuan kesehatan. Kami juga berdoa bagi pemerintah agar bijak dalam menetapkan peraturan-peraturan di setiap bidang, baik ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, industri, dan sebagainya di masa sekarang ini. Tuhan, dengarkanlah seru doa kami. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami datang ke hadirat-Mu, mengucapkan sukacita atas berkat-Mu yang memberikan kami usia lanjut, sehingga kami dapat menikmati berbagai pengalaman di masa kehidupan yang telah dilewati bersama orang-orang di sekitar kami. Tuhan Allah, kami berdoa kiranya penyertaan-Mu senantiasa hadir di usia kami yang sudah tidak muda lagi. Berilah kami semangat dan kesehatan, kekuatan di tengah wabah pandemi COVID-19. Kami berdoa bagi rekan, keluarga, kerabat kami yang sedang mengalami sakit penyakit, yang kadang lelah, tidak bersemangat, putus harapan, kekurangan tenaga dalam menghadapinya. Kami berdoa bagi para pekerja kesehatan, baik di desa maupun di kota besar, dalam menghadapi situasi pandemi yang tidak mudah ini. Kami tetap berharap Engkau selalu menjaga, melindungi dan menopang iman kami di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami ya Bapa, agar kami senantiasa boleh hidup menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kami. Kami tetap percaya Engkaulah Bapa yang Maha Kasih, sumber kehidupan kami.
Tuhan, dengarkanlah seru doa kami. Inilah doa anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau memasang telinga dan hati Tuhan untuk mendengarkan doa setiap orang percaya yang dinaikkan dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Di dalamnya kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersukacita dan menyatakan syukur kita karena Tuhan mempercayakan kita untuk membagikan kasih-Nya kepada yang lain. Saat ini kita diajak memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 126 ayat 5 sampai dengan 6 yang demikian. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Persembahan dapat kita sampaikan dengan cara seperti yang tertera dalam talayangan di hadapan Bapak, Ibu, Saudara sekalian, atau dalam tata ibadah keluarga. Marilah kita membawa persembahan kita dengan nyanyikanlah Kidung Baru 133 bait pertama, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk berdiri. Marilah kita serahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang makasih, puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Saat ini kami anak-anak-Mu kembali menghadap hadirat-Mu dengan membawa persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, serta berkat-berkat yang Engkau limpahkan, yang senantiasa kami rasakan hari lepas hari. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerima dan menyucikan, serta memberkati persembahan ini, agar menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, dan boleh bermanfaat dan mendukung pelayanan kami melalui gereja-Mu di sini, yang hanya tertuju bagi kemuliaan Tuhan serta kesejahteraan sesama kami. Kami berdoa bagi orang-orang yang Engkau tugaskan untuk mengelola persembahan ini, baik yang ada di kemajelisan, komisi, tim, bebadan, atau kepanitiaan-kepanitiaan. Kiranya Tuhan berkati mereka, agar mereka mampu mengelola persembahan ini dengan penuh hikmat, tanggung jawab, dan kebijaksanaan yang daripada-Mu. Tuhan, apabila ada cacat celah dan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu dalam kami mempersembahkan, kami mohon pengampunan-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan ditaburkan melalui Pendeta Emeritus Nugroho Adi. Berkatilah hamba-Mu ini ya Tuhan, agar apa yang disampaikannya adalah semata-mata kebenaran yang datang daripada-Mu. Dan kami yang akan mendengarkannya juga Tuhan kuasai pikiran dan hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu memahaminya
dan firman-Mu itu dapat berkarya dan membangun iman serta kehidupan kami semua yang mendengarkannya. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan nyanyian persiapan dari pelengkap Kidung Jemaat 15, Ku Siapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Firman yang akan dibaca diambil dari kitab Nehemia pasal 2 ayat 17 sampai 20 yang akan dibaca oleh para petugas. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan, dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari, kita bangun kembali tembok Yerusalem, supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka, betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, Kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanbalat, orang Horon, dan Tobia, orang Amon, pelayan itu, dan Gesem, orang Arab, mendengar itu, mereka mengolok-olok dan menghina kami. Kata mereka, Apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, Dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tidak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan dan memelihara di dalam hidupnya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, firman yang telah dibaca ini akan kita renungkan dengan tema Bangkitlah, mari membangun kembali.
Saudara-saudara, kalau seseorang mengincar jabatan, khususnya jabatan politik, maka biasanya orang akan sangat mendekat dengan rakyat. Ketika mereka berkampanye, mereka akan bersedia bahkan masuk ke pelosok-pelosok, ke tempat orang banyak, ke pasar-pasar untuk mendapatkan dukungan. Tetapi biasanya ketika orang sudah memperoleh jabatan politik itu, orang cenderung lupa kepada rakyat dan bahkan kadang-kadang hidup mewah dan bertentangan dengan apa yang diharapkan oleh rakyat. Tidak demikian halnya dengan Nehemia. Nama lengkapnya adalah Nehemia bin Hakalya, yang berarti dihiburkan oleh Tuhan. Ia adalah juru minuman raja, seorang yang dalam tradisi kuno dipercaya oleh raja untuk menjadi orang yang menyiapkan minuman bagi raja. Dan bukan hanya menyiapkan minuman, tetapi sebetulnya yang lebih penting adalah menyeleksi apa yang mau diminum atau dimakan oleh raja. Mencek apakah dia beracun atau tidak. Raja pada zaman dulu memang sangat rentan terhadap peracunan, sehingga dibutuhkan orang untuk menjadi bemper. Sehingga sebelum raja meminum makanan atau minuman yang berbahaya, orang yang disebut juru minuman raja harus meminumnya lebih dulu. Dengan kata lain, orang ini punya fungsi yang sangat penting bagi kehidupan raja, yaitu nyawa raja itu seperti tergenggam di tangannya. Sebelum raja mati, ia akan mati dulu. Kedudukan yang semacam ini sangat penting. Dan oleh karena itu orang yang boleh menduduki jabatan ini adalah orang yang sangat dipercaya, orang yang sangat terpercaya, orang yang setia, orang yang bisa menjadi orang yang dekat sekali dengan raja. Agak aneh memang, karena pada waktu itu kerajaan Yehuda adalah kerajaan yang dihancurkan oleh Babilonia dan kemudian dikuasai oleh Persia. Dan Nehemia adalah satu dari sekian banyak orang buangan, orang taklukan dari Yehuda yang diboyong ke Persia. Jadi agak aneh dan istimewa kalau seorang dari negeri jajahan itu dipercaya menjadi juru minum raja. Kalau saja Nehemia berbuat jahat, maka habislah kehidupan raja yang kepadanya Nehemia mengabdi. Saudara-saudara, itulah sosok Nehemia yang akan kita renungkan secara lebih mendalam. Di samping itu, Nehemia adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Karena ia menampakkan kesalehannya, selalu berdoa, dan yang lebih khusus adalah bahwa Nehemia adalah orang yang merasakan bagaimana rakyat Yehuda menderita, terhancurkan oleh penjajah. Jadi hatinya senantiasa terbeban oleh penderitaan, dan ia adalah orang yang sangat dekat dengan rakyat. Jadi kesimpulan yang boleh kita ambil adalah Nehemia adalah orang yang dekat dengan Tuhan, tetapi juga dia dekat dengan raja, dan ia juga dekat dengan rakyat. Oleh karena itu, ketika Nehemia mendengar Yerusalem yang menjadi simbol dari kejayaan orang Israel dihancurkan, tembok-temboknya runtuh, pintu-pintu gerbangnya menjadi reruntuhan, menjadi barang-barang yang kemudian seperti tercerai-berai dan menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi rakyat Yehuda, maka itu juga menjadi kesedihan yang amat sangat mendalam bagi Nehemia. Nah, ini menimbulkan kontradiksi, saudara-saudara. Seorang juru minuman raja adalah seorang yang harus menunjukkan sebuah ungkapan
yang setia, yang ceria, yang menjadi semacam teman raja begitu. Sehingga sebetulnya kalau seorang juru minuman itu menunjukkan kemuraman, menunjukkan kesedihan, menunjukkan tekanan, maka itu akan sangat berbahaya. Jadi menjadi juru minuman dengan menampilkan sosok kesedihan itu berbahaya dan bisa menjadi alasan bagi raja untuk memecat atau bahkan membunuhnya. Karena sangat berbahaya. Orang yang tidak stabil secara emosional akan menjadi sangat berbahaya kalau dia menjadi pelindung raja dalam soal racun. Itulah sebabnya Nehemia terus berdoa dari bulan ke bulan. Hatinya terbeban, tertindih oleh keprihatinan yang mendalam. Tetapi di depan raja dia harus menunjukkan sebuah keceriaan, sebuah kesetiaan. Saudara-saudara, Nehemia menunggu waktu. Kapan dia bisa berbicara dengan raja mengenai kesedihannya? Tapi dia tetap menunggu. Dia menunggu sampai tangan Tuhan sendiri yang membuka kesempatan itu. Dan dia terus berdoa, Tuhan kapan saya bisa pergi ke Yerusalem dan membangun kembali tembok-temboknya. Saudara-saudara, di luar dugaan, Raja Artasasta yang berkuasa di Persia suatu hari bertanya dengan segala keakraban kepada hambanya Nehemia dengan pertanyaan, apa yang kamu pikirkan? Mengapa kamu bersedih? Apa yang engkau inginkan? Itu adalah waktu di mana doa Nehemia didengar oleh Tuhan. Waktu di mana Tuhan memberikan pintu yang terbuka bagi Nehemia untuk bicara kepada raja mengenai pergumulannya yang sangat berat. Dan Nehemia menggunakan kesempatan itu dengan sangat baik. Ia mengungkapkan dengan jujur dan bersedih bagaimana ia rindu untuk membangun kembali kota Yerusalem yang hancur. Dan di luar dugaan juga adalah sebuah mukjizat. Karena raja justru mendukung rencana Nehemia. Dan memberikan kepada Nehemia sebuah jabatan gubernur untuk boleh kembali ke Yerusalem, didukung dengan logistik dan bahkan pasukan yang melindungi Nehemia. Ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa dari seorang yang rindu untuk membangun kembali Yerusalem dan mendapatkan dukungan yang luar biasa dari raja yang di negeri asing. Saudara-saudara, oleh karena itu Nehemia boleh kembali ke Yerusalem dan dengan dukungan raja, dengan dukungan kekuasaan, dengan dukungan logistik, ia kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali tembok-temboknya yang runtuh. Saya ingin menjelaskan sedikit tambahan bahwa mungkin dalam hidup kita sekarang, zaman sekarang, apalagi di Indonesia, kita tidak bisa mengerti mengapa tembok bagi sebuah kota itu sangat penting. Di negeri kita, kota-kota tidak punya tembok. Batas kota hanya sebuah tugu atau sebuah patok yang mengatakan Anda masuk kota Jakarta atau Anda keluar kota Jakarta. Tapi bagi konteks Yerusalem waktu itu, kota harus dibentengi dengan sebuah tembok. Sehingga ada istilah benteng atau kota benteng. Tanpa tembok itu maka kota tidaklah punya pertahanan. Kota bukanlah kota tapi bisa menjadi tempat jarahan, tempat lalu lalang orang yang mau lewat. Dan itu bukanlah kota. Sehingga benteng atau tembok itu menjadi identitas sebuah kota. Kalau kota itu berkubu maka kota itu kuat. Kalau kota itu tidak punya tembok atau temboknya hancur, tidak lagi bisa disebut kota yang wajar. Saudara-saudara, oleh karena itu, dengan rendah hati Nehemia pada waktu malam berkeliling sendiri ke sudut-sudut tembok kota Yerusalem yang hancur. Melihat dengan mata kepala sendiri
pintu-pintu gerbangnya yang terbakar dan menjadi reruntuhan. Hati Nehemia teriris melihat realita yang demikian menyedihkan. Tempat di mana bait Allah ada, tempat di mana menjadi simbol dari kehadiran Allah, sekarang hancur runtuh. Dan itulah sebabnya Nehemia punya kerinduan besar untuk membangun kembali tembok itu. Tetapi saudara-saudara, ia tidak bekerja sendiri. Ia menemui banyak orang Yahudi yang baik. Ia men-share idenya. Ia men-share kesaksiannya bahwa Tuhan telah memberikan kesempatan. Raja telah memberikan dukungan. Dan sekarang tinggal rakyat. Apakah mereka juga memberikan dukungan? Ketika Nehemia menceritakan pengalaman-pengalaman yang luar biasa ini, maka rakyat merasakan kehadiran Allah. Kehadiran pemimpin yang baik yang dituntun oleh Allah. Sehingga mereka merespons juga dengan sukacita dan semangat. Kami siap untuk membangun kembali tembok-tembok kota Yerusalem. Kelihatan di sini saudara-saudara, Nehemia menjadi pemimpin yang sangat baik, yang mampu untuk merencanakan sesuatu yang sangat luar biasa, yang dekat dengan raja, yang dekat dengan Tuhan, yang dekat sekarang dengan rakyat. Ia bukan seorang pemimpin yang hanya memerintahkan atau memberi komando-komando, tetapi ia terjun langsung melihat keadaan nyata di lapangan. Dan yang juga istimewa adalah dia mampu membangkitkan semangat baru. Meskipun membangun tembok kota itu pada zaman itu adalah pekerjaan yang sangat berbahaya. Karena di luar sana ada kelompok-kelompok yang ingin mengganggu dan menggagalkan, mengancam dan menyerang orang-orang yang membangun tembok kota. Jadilah Nehemia dan orang-orang yang membangun kota Yerusalem di satu tangan memegang alat-alat bangunan, dan di sisi lain ia tetap menyandang pedang dan senjata yang lain. Ada dua hal yang terus-menerus diterapkan dan dipakai, yaitu alat membangun dan senjata yang selalu siap. Ini gambaran dari bagaimana sulitnya membangun kota di tengah ancaman yang nyata. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi Nehemia yakin dan percaya bahwa menghadapi tantangan-tantangan itu dia mendapatkan dukungan dari semua pihak yang lain. Dari Tuhan, dari Raja, dan dari rakyat. Inilah indahnya kesaksian Nehemia dalam membangun kota Yerusalem. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita boleh belajar dari apa yang dilakukan oleh Nehemia sehingga dia berhasil membangun kota tembok Yerusalem, maka kita boleh memberikan kepada Nehemia sebuah kehormatan bahwa inilah pemimpin yang dibutuhkan oleh banyak situasi yang darurat, yang berbahaya, yang membutuhkan kemampuan untuk membangun kembali. Kehidupan kita sekarang, saudara-saudara, mungkin boleh digambarkan sebagai Yerusalem yang mengalami kehancuran dan keruntuhan. Kehidupan kita oleh karena bencana-bencana terakhir ini menjadikan kita terpuruk, menjadikan kita tidak punya pertahanan, menjadikan kita mengalami banyak guncangan dan tekanan. Dibutuhkan seorang pemimpin yang dekat dengan Tuhan, yang dekat dengan Raja, tetapi juga yang dekat dengan rakyat. Dibutuhkan pemimpin yang mampu memadukan antara perencanaan yang baik dengan kesetiaan dengan Tuhan. Ia tahu menunggu waktu yang paling tepat saat tangan Tuhan sendiri membuka kesempatan untuk bertindak sesuai dengan rencana yang direncanakan.
Oleh karena itu saya berharap bahwa firman ini memberikan kepada kita, baik gereja Tuhan, baik para pemimpin, baik umat pada umumnya, mari kita kembangkan kembali, mari kita dorong kembali semangat untuk bangkit dan membangun kembali kehidupan kita yang runtuh seperti tembok kota Yerusalem. Dan inilah waktunya kita memadukan rencana-rencana yang kita bangun dengan memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk menuntun kita. Kita menunggu waktu kapan kita bertindak, supaya tidak terlalu terburu-buru, tergesa-gesa, dan gegabah, tetapi tidak takut untuk berbuat sesuatu. Mari saudara-saudara yang kekasih, kita sadar bahwa tanpa kesempatan yang dipimpin oleh Tuhan sendiri, maka kita tidak akan berbuat sesuatu. Kita tidak akan kembali mampu membangun kehidupan kita yang runtuh karena berbagai bencana. Saya berharap bahwa firman ini menginspirasi dan mendorong kita untuk mulai punya keberanian untuk mengambil keputusan. Kita tidak bisa terus-menerus berada di dalam kebimbangan. Kita tidak bisa terus-menerus mengatakan kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok tanpa sebuah upaya untuk mengubahnya. Kita tidak bisa hidup di dalam ketidakpastian. Dan mari kita mohon kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah perencanaan kami Tuhan tuntun. Dan kami menunggu kapan tangan Tuhan sendiri terbuka untuk membuka pintu kesempatan bagi kami untuk membangun kembali kehidupan kami. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan mendengarkan pujian yang akan dipersembahkan oleh Voice of Hope dengan judul Pegang Tanganku. Susah kecewa
Saudara-saudara, mari kita nyanyikan nyanyian dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 173 bait yang pertama dan ketiga, Ku tak dapat maju sendiri. Melewati lembah air mata, jalanku gelap dan ngeri. Tuhan bimbinganmu ku dambakan, ku tak dapat maju sendiri. Ku tiada tahu jalan, ya Tuhan, Engkaulah yang mengerti. Terangmu telah kelakutan, ku tak dapat maju sendiri. Bila kuda hidup menerpaku, mentari pun tak berseri. Tuhan, biarlah ku pegang tangan-Mu, ku tak dapat maju sendiri. Ku tiada tahu jalan, ya Tuhan, Engkaulah yang mengerti. Terangmu halau ketakutan, ku tak dapat maju sendiri. Sekarang marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau tidak pernah berhenti bekerja memanggil orang-orang kembali kepadamu. Engkau tidak pernah berhenti bekerja membangun gerejamu. Kami bersyukur sebab kami boleh berada di dalam gerejamu yang terus bergerak menumbuhkan iman jemaat dan terus bergerak untuk membangun kembali kehidupan. Kami mohon kepada Tuhan supaya hati kami terus digerakkan oleh kuasa-Mu untuk membangun kembali kehidupan kami yang akhir-akhir ini mengalami banyak hal yang seperti dialami oleh Yerusalem. Tolong kami untuk mempunyai visi yang benar dan membagikan visi yang benar itu untuk orang lain. Tuhan, pakailah kami sehingga kami dapat merancang setiap hal yang ingin kami lakukan dengan ketaatan dan kepekaan atas tuntunan-Mu. Berikan kami hati yang senantiasa berkobar terus-menerus bagi pekerjaan Tuhan. Kami berdoa untuk dikuatkan kembali ketika kami harus membangun segi-segi kehidupan kami yang rusak oleh karena berbagai bencana, khususnya bencana COVID-19. Berikan kami keberanian untuk kembali membangun kesehatan masyarakat kami, membangun ekonomi, membangun etos kerja, membangun ibadah kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau menutup doa kami dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kami undang untuk berdiri. Marilah kita menyegarkan kembali iman kita dan menghayati persekutuan kita dengan gereja-gereja di sepanjang sejarah penyelamatan Allah di segala tempat dan zaman, dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita dengan nyanyian dari Kidung Jemaat 253 bait yang pertama, Majulah, Majulah. Majulah, majulah, maju dalam terang permai, dan nyalakanlah pelita, menantikan mempelai. Sumber hidup hanya Dia, umat Tuhan masuk pintunya. Majulah, majulah. Saudara-saudaraku, kembalilah ke dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bangun kembali kehidupan kita, dan biarlah Tuhan sendiri yang menuntun kita dengan berkat-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kita nyanyikan nyanyian penutup Kidung Jemaat 253 bait ke-5, Tumbuhlah, Tumbuhlah. Tumbuhlah, tumbuhlah, tumbuh dalam Tuhanmu. Roh dan hidup kau seraplah, jangan maut kau tempuh.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah telah selesai. Marilah kita kembali ke aktivitas sehari-hari dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat dan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Kiranya Tuhan menguatkan kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.